Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Kayak udah makan tapi lemes gitu ya. Shalom. Masih semangat 15 menit lagi aja ya. Masih semangat 15 menit lagi? Masih. Oke. Oke, jadi siang hari ini aku mau singkat, padat dan semoga jelas bisa diterima teman-teman. Saya mau melanjutkan dari satu poin yang tadi saya bagikan di ibadah umum, yaitu mungkin buat teman-teman yang tadi di bawah nggak join, tadi yang dibagikan adalah setia terhadap perkara kecil. Jadi kita tahu bahwa identitas kita adalah terang, maka dari itu kita harus menghidupi identitas tersebut. Nah, gimana sih caranya kita menghidupi identitas tersebut? Yang pertama adalah setia terhadap perkara-perkara kecil. Kita buka di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Yang saya dapat katakan, yuhu. Salah kode ya. 16 ayat 10. Sudah semua? Yuhu. Oke, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, poin ini tadi udah banyak sekali dibahas Pastor Iman di tadi pagi. Cuma ada satu cerita yang mengingatkan saya terhadap poin ini adalah Daud. Mungkin teman-teman taunya Daud itu jadi raja gitu ya, tapi coba kita lihat perjalanan sebelum dia jadi raja. Ternyata dia tuh juga menjalankan ini loh, setia terhadap perkara kecil. Kalau kita baca ceritanya di 1 Samuel mulai pasal 17 ya, kalau tidak salah. Itu dikatakan bahwa Daud itu awalnya mengembalakan domba. Berapa domba? 23. 23 apa 23? 23. nanti dibaca lagi ya di 1 Samuel 17. Di situ dikatakan bahwa Daud hanya menggembalakan domba yang jumlahnya 2 sampai 3 domba. Jadi dia bukan sebagai gembala yang punya banyak domba, tapi dia cuma punya 2 sampai 3 domba. Yang kalau kita lihat mungkin itu seperti binatang peliharaan ya. Kita punya binatang peliharaan 2, 3 diajak main gitu keluar ya. Terus apa sih yang terjadi sama Daud? Dia anak bungsu, dia disuruh mengembalakan domba, padahal kakak-kakaknya disuruh maju berperang gitu ya. Sedangkan dia nggak kelihatan, cuma di padang rumput, nggak ada yang lihat gitu ya. Tapi ketika dia maju mau melawan Goliat, di situ diceritakan bahwa dia bilang, aku tuh sudah terbiasa untuk mengalahkan serigala-serigala, singa, beruang-beruang yang mau menerkam domba-dombaku. Jadi urusan kayak gini tuh aku yakin Tuhan tuh juga menyertai aku gitu. Dan singkat cerita akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, setelah mengalahkan Goliat ternyata memang dari awalnya Tuhan udah berkenan sama Daud gitu ya. Seperti yang minggu lalu Pastor Iman juga cerita tentang Esther, di mana Esther dikasih favor sama Tuhan gitu. Daud menurut saya juga dikasih favor sama Tuhan dari awal, ketika dia bisa setia nih gembalain domba, terus dia bisa menaklukkan yang mau menerkam domba-dombanya dengan baik, dia berani gitu ya. Terus diasah terus kemampuannya, dia bisa ngalahin Goliat yang segitu gedenya, yang nggak ada yang berani maju menantang Goliat. Setelah dia berhasil, di situ dikatakan bahwa dia jadi panglima perang yang paling hebat, bahkan lebih hebat daripada Saul pada saat itu. Di mana Saul ada rajanya. Yang saya ingat bahkan seluruh warga bilang Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi di situ dia lebih hebat daripada rajanya. Karena
menurut saya dia udah berlatih untuk mengalahkan musuh-musuh yang mau menerkam domba-dombanya. Mungkin kita mikir, ya ampun, dari ngalahin hewan terus kita berperang, apa hubungannya ya? Tapi ketika Tuhan ngomong, ketika Tuhan mau kita berproses terhadap hal-hal kecil, perkara-perkara besar itu juga akan bisa kita taklukkan, seperti itu. Dan pada akhirnya singkat cerita setelah Saul iri dan sebagainya, di akhir cerita Daud bisa jadi raja. Dan itu bukan perjalanan yang instan, itu berpasal-pasal. Gitu. Nah itu yang saya dapat mengenai setia dalam perkara kecil. Mungkin hari-hari ini yang kita lakuin itu hal-hal yang remeh-temeh gitu, hal-hal yang enggak dipandang orang, hal-hal yang tidak kelihatan, yang enggak dilihat orang, yang sederhana, yang semua orang juga bisa ngelakuin. Tapi gimana kita bisa melakukan itu dengan excellent, kita bisa setia nih sama yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Maka kapasitas kita juga akan diperbesar kok kalau kita juga setia terhadap perkara kecil. Nah yang kedua, bagaimana cara kita menghidupi identitas kita sebagai terang adalah sadar diri. Sadar bahwa kita itu terang. Seringkali atau banyak orang atau hari-hari ini kita juga berpikir bahwa yang bisa memberkati orang tuh bukan aku, tapi orang lain. Aku belum mampu. Pernah nggak teman-teman sadari bahwa kita ini terang loh, kita itu semua terang. Jangan berpikir bahwa enggak, terangnya tuh cuma Kak Valen doang, enggak terangnya tuh cuma si A doang, enggak terangnya tuh cuma pastor doang gitu. No. Kita semua adalah terang. Dimana di Matius 5 ayat 14 juga dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi setiap kita adalah terang. Jangan pernah kita berpikir hanya untuk diri kita, hanya untuk mementingkan kita. Tapi kita nggak pernah berpikir tentang orang lain, kita nggak pernah mementingkan kepentingan orang lain. Di Matius 5 ayat 16 juga dikatakan bahwa terangmu bercahaya supaya orang lain bisa melihat perbuatan baik Bapa dan memuliakan Bapa di surga. Jadi setiap dari kita diciptakan menjadi terang dan berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi terang itu enggak hanya menerangi diri kita sendiri, tapi terang itu juga membantu orang lain loh untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Pernah pada waktu mati lampu, coba kita bayangin ya, mati lampu, terus Anda menyalakan senter atau lilin atau teplok, zaman dulu teplok ya. Terus ketika kita berada di dekat terang itu, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Walaupun mati lampu ya. Tapi kalau kita, ini terangnya di sini, kita lagi di luar sana, kita kira-kira bisa ngelihat enggak benda yang di bawah sini? Saya rasa enggak. Mungkin kita dari luar sana cuma bisa lihat, oh di situ terang, oh di situ ada terang, tapi enggak bisa lihat benda yang jatuh di bawah sini. Tapi ketika kita ada di dekat terang, kita bisa melihat benda-benda kecil ini loh. Nah, ketika orang dekat dengan kita sebagai terang, harusnya kita bisa memberi cahaya, kita bisa bersinar, kita bisa memberi kehangatan buat orang itu. Bahkan orang-orang di sekitar kita bisa melihat dengan jelas kasih Bapa itu seperti apa, bisa lihat dengan jelas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, seperti itu. Yang ketiga, gimana caranya menghidupi terang itu adalah jadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 15 mengatakan bahwa pelita itu enggak ditaruh di bawah, pelita itu taruh di atas untuk menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Jadi terangmu itu enggak hanya untuk kamu sendiri, itu berdampak untuk orang-orang di sekitarmu. Mulai dari mana pertanyaannya? Mulai dari komunitas terkecil, yaitu keluargamu. Saya hari ini mau bilang bahwa jangan mimpi kamu bisa berdampak buat kota Semarang, bangsa Indonesia gitu ya.
Kalau kamu nggak bisa berdampak buat keluargamu, saya mau katakan jangan pernah mimpi untuk bisa berdampak lebih luas lagi kalau kamu nggak bisa berdampak buat keluargamu. Kita nggak akan pernah tahu kok berapa lama kita dengan orang tua kita. Kita di sini punya keluarga semua ya. Kita nggak akan pernah tahu berapa lama orang-orang terdekat kita tinggal dengan kita. Kita nggak akan pernah tahu berapa lama kita juga ada di sini. Gitu. Jangan sampai kita merasa, oh telat ya, aku belum melakukan ini sama mamahku, aku belum melakukan ini sama orang tuaku, aku belum melakukan ini sama sahabatku. Jangan sampai kita merasa terlambat gitu. Mulai dari sekarang, mulai dari yang sederhana, lakukan hal-hal baik yang belum pernah kalian lakukan di rumah. Lakukan dari hal-hal simpel aja yang belum pernah kalian lakukan di rumah. Beberes rumah misalnya, lakukan jangan cuma sekali tapi konsisten ya. Rapikan kamarmu gitu ya. Rapikan, beberes rumah, bantu orang tuamu, lakukan hal-hal yang kamu nggak pernah lakukan gitu. Walaupun mungkin pertama orang tua nggak ngelihat ya, mungkin kayak oh ya paling sekali 2 kali, tapi cobalah untuk konsisten. Di situ orang tua kita akan melihat bahwa ada yang beda ya sama anak ini, ada yang beda ya sama Anton, ada yang beda ya sama Bebe gitu. Mulai lakukan perubahan terhadap cara pandang dan cara pikir kita. Respon hati kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Kita mau jadi terang yang bersinar atau terang yang redup. Ada satu cerita yang menarik gitu. Ketika kemarin sharing di Komsel gitu, buka sedikit gak apa-apa ya guys ya. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana kita belajar untuk menghidupi itu gitu. Mungkin biasanya kita pendiam, mungkin biasanya kita nggak mau ngomong sama orang gitu. Tapi di satu sisi ada kerja kelompok atau kerja tim yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan apa sih? Kita diam atau kita ikut aktif dalam kelompok. Ikut aktif. Tapi ketika kita memilih untuk diam, itu juga pilihan kita. Tapi ketika kita yang awalnya enggak mau, tapi mau akhirnya turun, menurunkan ego kita untuk ikut aktif. Itulah adalah contoh bagaimana kita bisa menghidupi terang itu. Kemarin Kesia cerita, aku diem Ci, aku bingung karena aku mikir ya udahlah kayaknya mereka nggak butuh aku. Tapi kalau aku diem aku kelihatan nggak kerja. Tapi apa ya sih, masa aku harus diem-diem terus? Masa aku harus gini-gini terus? Berarti kalau aku gini, aku sama aja dong dengan mereka. Itu adalah perkataan yang waktu saya dengar adalah, wow, berarti kamu sudah menjalankan, menghidupi untuk jadi terang, kamu harus jadi beda dengan orang lain. Emang karena kita terlihat berbeda dengan orang lain, karena kita adalah terang. Nah itu adalah contoh bagaimana kita bisa merubah respon hati kita bisa merubah pola pikir kita, pola pandang kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mau bagaimanapun keluargamu, mau dimanapun kamu ditempatkan, di lingkungan seperti apa, kamu harus bisa jadi terang. Mungkin setiap kita punya struggle kita masing-masing. Tapi percayalah ketika kita mulai pelan-pelan belajar untuk merubah pola pikir kita, merubah cara pandang, respon hati kita. Di situ kita juga berkemenangan. Jadi 3 cara hari ini yang saya bagikan, 3 cara kita menghidupi terang yang sudah jadi identitas kita adalah yang pertama, setialah terhadap perkara yang kecil. Gitu. Mungkin remeh-temeh, nggak penting, nggak peduli gitu ya, cuma benerin kabel nggak kelihatan gitu ya. Tapi percayalah itu adalah hal-hal yang Tuhan juga pertimbangkan dan sangat lihat. Gitu. Yang kedua, sadar diri bahwa kita itu terang. Jangan bilang bahwa aku nggak bisa,
belum waktunya, ini orang lain gitu. Gak bisa, kita harus sadar sejak sekarang bahwa kita itu terang. Yang ketiga, jadi berkat, jadi dampak di lingkungan keluargamu, di lingkungan sekitarmu yang paling kecil. Semoga pesan ini bisa memberkati teman-teman. Benar kan aku cuma 15 menit. Jadi semoga bisa diaplikasikan, bisa direnungkan lagi di rumah. Kira-kira apa yang harus aku perbuat? Karena kita semua adalah terang dan kita itu dilihat oleh orang lain. Intinya gitu. Dan kita punya dampak yang besar terhadap keluarga kita, terhadap teman kita, saudara, komunitas sel kita, dimanapun kita berada. Gitu. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, sharing-Mu pada siang hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami tangkap itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa menjalankan itu, dan kami hari ini mau deklarasikan bahwa kami sadar Tuhan, kami adalah terang. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau enggak pernah salah tempatkan kami. Kami sadar bahwa kami harus menjalankan hidup kami sebagai terang dan kami harus beri dampak untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami. Supaya orang-orang di sekitar kami bisa melihat bahwa kasih Tuhan begitu nyata, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini aku mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, Kau memberkati, berikan kesehatan, berikan kelimpahan Tuhan dalam setiap keluarga yang ada. Juga mau berdoa untuk studi teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang bekerja, teman-teman yang sedang bergumul. Engkau tangkap hati mereka, biarlah mereka bisa jadi dampak, jadi terang, dan apapun yang kami perbuat, Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kalau sebentar kami akan pulang ke tempat tujuan kami masing-masing, biarlah Engkau memberkati kami sampai di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.